Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Timbul Wibowo dari Pendidikan Kimia UNES dengan akhiran NIM 055. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah kimia pangan saya. Di mana di sini saya akan menanggapi suatu kasus yaitu mengenai pakasam ikan. Pakasam ikan sendiri yaitu merupakan sebuah makanan tradisional berupa fermentasi ikan yang dibuat dari ikan yang ditambahkan dengan garam dan juga sangraian nasi atau beras begitu. Pada prosesnya ikan ditambah dengan nasi atau beras yang telah difermentasi dan juga ditambahkan dengan garam, kemudian dibiarkan terfermentasi dalam beberapa hari. Selama proses fermentasi nantinya karbohidrat yang berasal dari beras atau nasi yang telah disangrai kemudian ditambah dengan garam nantinya akan dirubah oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat yang nantinya akan mempengaruhi pH makanan itu sendiri menjadi nurun begitu, sehingga menimbulkan rasa yang masam. Sehingga oleh karena itu lamanya proses fermentasi akan menyebabkan perubahan rasa pada hasil ikan sendiri, yaitu menjadi lebih masam begitu. Terus juga pada proses fermentasi ini protein yang terkandung pada ikan nantinya akan terpecah sehingga menimbulkan rasa umami pada hasil proses fermentasi begitu. Dan juga pada proses fermentasi nantinya penurunan pH yang disebabkan oleh bakteri asam laktat yang menimbulkan yang menghasilkan asam laktat dari proses fermentasi pemecahan karbohidrat dari nasi atau beras yang telah disangrai akan membuat kondisi yang asam yang baik untuk pertumbuhan mikroba yang dapat membantu pengawetan secara alami pada ikan begitu. Terus pada pembuatan pakasam ikan sendiri ini harus dijaga kehigienisan dalam proses pembuatannya sehingga nantinya terhindar dari kontaminan ataupun bakteri pengganggu yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proses fermentasi. Apabila dalam pembuatannya tidak higienis, nanti dikhawatirkan munculnya bakteri-bakteri lain selain bakteri yang diharapkan dalam proses fermentasi. Contohnya misalkan tumbuhnya bakteri E. coli yang dapat mungkin menyebabkan keracunan pada saat pakasam ikan dikonsumsi atau menyebabkan gangguan dalam pencernaan begitu. Terus dalam proses pembuatan pakasam ikan sendiri itu kan ada penambahan garam yaitu garam dapur dan juga garam kosok, di mana garam dapur sendiri ini dikatakan kurang baik karena dapat menimbulkan hasil akhir yang menimbulkan rasa pahit pada hasil akhir proses fermentasi. Hal ini mungkin disebabkan karena garam dapur pada dasarnya yaitu NaCl, yaitu mengandung natrium Na+, yang dimana natrium Na+ ini mungkin apabila penambahan garam dapur yang berlebihan ini akan menyebabkan kandungan Na+ yang dalam ikan ini akan berlebih sehingga menimbulkan rasa pahit yang mungkin pada akhirnya apabila dikonsumsi mungkin dapat menyebabkan keracunan begitu. Dan memang dalam proses pembuatan pakasam ikan ini dianjurkan menggunakan garam kosok karena garam kosok ini mengandung beberapa mineral yaitu mungkin Mg+ dan juga Ca+ yang sangat baik dalam proses pembuatan pakasam ikan. Dan dalam pembuatan pakasam ikan seperti yang dibilang tadi ini ada penambahan yaitu nasi dan juga nasi atau beras yang telah disangrai. Dan menurut beberapa jurnal atau mungkin data yang telah ditampilkan dalam soal ini, penambahan Na+ dan nasi ataupun
beras yang disangrai ini lebih baik ketimbang nasi aking maupun yang lainnya. Hal ini disebabkan beras maupun nasi ini mengandung karbohidrat yang lumayan cukup banyak, sehingga nantinya dapat membantu bakteri asam laktat dalam proses menjadi sumber makanan bagi bakteri asam laktat untuk menghasilkan asam laktat yang digunakan dalam proses fermentasi pak asam ikan itu. Dan dalam pembuatannya ini mungkin supaya hasilnya maksimal dan juga enak dan juga aman saat dikonsumsi, mungkin perlu diperhatikan dalam proses pembuatannya itu, yaitu dalam penambahan garam krosok dan juga garam krosok yang pas dan tidak terlalu banyak maupun kurang, dan juga mungkin penambahan beras ataupun nasi yang dikeringkan sebagai pakan bakteri dalam proses fermentasi, dan juga kehigienisan perlu dijaga dalam proses pembuatannya, sehingga nantinya hasil akhir fermentasinya ketika dikonsumsi aman dan enak begitu. Terima kasih, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.